ditampakkan kenikmatan-kenikmatan. Sehingga pas melihat kenikmatan surga niki melet luar biasa. Bu paran diri enjak tertamak jok surga, tetapi langsung dihinakan oleh Allah, diturunkan oleh Allah, diusir oleh Allah SWT. Ya kembali tetampaan kenikmatan surga, ada yang lelah melet. Lelah melet niki siksaan masih. Tetampaan dah lelah melet, lelah berangan. Lagu ndek ni jak mau. Maka niki pun adalah bentuk kesiksaan. Nah, ketika disiksa oleh Allah di dalam api neraka, mereka meminta keringanan. Lagu nara istilah diringankan, malah ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di puncak rasa sakit dari siksaan Allah Subhanahu wa taala karena tidak kuat mereka, maka mereka meminta kepada Allah, ya Allah, mati kau sekali-kali ndak edupang kemalik. Sehingga ilalah kesakitan. Tetapi seorang tersiksa di dalam api neraka, wahkah nara istilah mati supaya hilang rasa sakitnya, malah akan terus disiksa. Ya, apalagi dengan kafir, khalidina fiha, akan tetap tinggal di dalam neraka selama-lama. Nah, seandainya tiang pelunggu sami mengetahui niki run bentuk siksa, Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, alamun Allah sampai jelas pasti. Maka tentu ada yang terbaik takut ndek terjak berni gawe maksiat. Legu luik dengan nau searan neraka ndek mai siksaan wah begelanyat ndek mai. Angkat nebae masih dengan gawe maksiat. Kembali kepada dalam ade niki. Ilmu hanya sebatas di kepala saja, tidak sampai turun ke hati, terkunci hatinya. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya terkunci, artinya tidak bisa menerima kebaikan, tidak bisa mampu telinganya mendengar nasihat. Maka syukur dengan sebab kita hadir majelis ilmu, majelis zikir, tiap malam kita mendengar siraman-siraman rohani, ibarat HP tetap tercas. InsyaAllah dengan luwe energi akan mudah, ringan untuk kita melakukan ketaatan. Nah, sebaliknya dalam Al-Quran tersebutan tentang nepiara surga. Ada bau bandingan embe sande. Baru sampun tersebutan walau ittala'u ala ma'adallahu li ahlil jannah lama taraku ta'ata tarfata ainin. Seandainya mereka mengetahui nepi ruang janji Allah kepada dengan tamu surga, maka pasti mereka tidak mau tertinggal dari ketaatan meskipun sekejap mata, meskipun sedetik anggunaan untuk dia melakukan ketaatan. Lemun pahami betapa mulia, betapa berharga, betapa nikmat Allah akan siapkan bagi penghuni surga. Luik masih sebut dalam ayat Al-Quran, salah satu dalam surah Al-Waqiah, ala sururim maudunah, lema ejelo kiamat taman te surga tersiapan te sida Allah arak dipan, tapi kena dipan iki kasur lah, yang mana dipan iki bertahta emas permata lah. Sesolah-solah kasur di narak searan terbungkus isi emas permata lah. Lemai surga terbungkus isi emas permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, yang mana dipanan iki bertelekan, artin berhamparan, di atasnya berhadap-hadapan. Yatufu 'alaihim wildanu mukhalladun. Nah, lema surga niki berkeliling wildanun, kanak-kanak yang abadi. Endot lema elek surga merawat, menemani, berkeliling elek surga. Anik wa akwabi wa abarika wa ka'simim ma'in. Arak gelas-gelas, arak kendi-kendi, yang dari gelas niki dia diambilkan air yang mata air.
La yusaddauna anha, seandainya inam ai niki tidak akan muncul rasa pening dek teja ini pinam. Wala yunzipun, dan tidak ada rasa mabuk lamun ti inam mai ni. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan banyak buah-buahan, pilihan-pilihan. Den ini tutuk, den ini tutuk musim. Tetap ara buah-buahan beraneka ragam, merek, bentuk, jenis, warna, rasa. Walah mitoirim mimma yastahun, dan ada daging burung. Niki siapan nepi pun yang diinginkan lengkap tersiapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hurun ain, dan ada bidadari yang bermata jeli. Bidadari dilihat matanya saja wah lelah teberangan ingin kita dekati. Niki nggih. Sampai dalam hadis baginda Rasulullah SAW, salah satu pahala ganjaran yang Allah berikan khusus kepada orang yang mati syahid, lema ejelo kiamat surga, dinikahkan oleh Allah SWT satu kali neniki dengan 72 bidadari. Lah, ternikahan sida-sida Allah dengan mati syahid 72 bidadari. Nambil dengan bidadari ni wah selung-selung tercipta wah sida-sida Allah, disiapkan bagi penghuni surga. Nah, sampai baginda Rasulullah pernah mengatakan, Rasul ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, hal nasilu ila nisa'ina fil jannah?" Saking luwek senina telema elek dalam surga bidadari-bidadari niki, apakah kita mampu untuk mendatangi senina-senina teniki saking luwek? Maka baginda Rasulullah mengatakan, annar rajula la yasilu fil yaumi ila mi'ati azra'ah. Jerin sekik dengan mama dia mampu untuk istilah niki nimbang bisilah nggih. Satu hari niki 100 bidadari. Lah. 2 kali doang wah. Unin terus nggih. Dunia niki lah lema elek surga 100 kali sejeluh. Lah mau terbayangan pira ribu tenaga kuda wah niki. Lagu niki elek surga. Lamun elek dunia sengkeh nggih. Sehingga macam maran wat-wat. Kopi apa ni? Sayang, kopi sayang. Anikilah gambaran kenikmatan tersebut elek dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Niki tebing temelet niki dalam ayat Quran di man hadis baginda Rasulullah. Lagu luwek dengan dia melet-melet. Amun teketuan melet dalam surga, selapu menjawab melet. Lagu gawe maksiat. Lagu ndek melet taat. Sama dengan ndek meleh tama jog dalam surga. Lamun meleh tama jog dalam surga, tentu pasti dia akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iza sahibta, apabila engkau berteman, abna ad-dunya, akan putra-putra dunia, jazabuka, maka mereka menyeretmu ilaiha, kepada dunia. Seandainya berdua batur teniki putra-putra dunia, maka pasti mereka niki akan menyeretmu menuju dunia. Wa iza sahibta, apabila engkau berteman, abna al-akhirati, akan putra akhirat, anak-anak akhirat. Artinya orang yang dekat dengan Allah, orang yang taat kepada Allah, mengejar akhirat, disebut dengan abnaul akhirah, anak-anak akhirat. Seandainya engkau berteman dengan anak-anak akhirat, jazabuka ilallahi ta'ala, maka mereka pun akan menyeretmu, membawamu ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu. Jadi nambe seolah niki kita berteman dengan abnaud dunia, anak dunia, atau berteman dengan abnaul akhirah, anak akhirat. Lamun berteman dengan anak dunia, orang-orang yang terlalu cinta kepada dunia, ya batur
maka mereka akan menyeret, membawamu menuju dunia. Lamun wah terbawa kita ke dunia, dunia sifat sementara, dunia sifat rusak, maka pasti kita pun akan rusak. Sedangkan ketika kita berteman kepada abnaul akhirah, anak-anak akhirat yang dekat dengan akhirat, cinta kepada Allah, maka Allah adalah kekal, maka pasti kita pun akan selamat. Iza aradta ayyakuna laka izzan la yufna fala tasta'izanna bi'izzin yufna. Apabila engkau ingin mendapatkan suatu kemuliaan yang tidak pernah bisa rusak, maka jangan membanggakan kemuliaan yang bisa rusak. Nabi kenan kemuliaan yang tidak bisa rusak, yakni ketika kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak akan bisa rusak kemuliaan ini meskipun kita meninggal dunia, akan tetap bertahan sampai ke negeri akhirat. Tetapi kalau kita menganggap kemuliaan milik dunia, jabatan segala macam niki, ya langan tepete kemuliaan, maka jabatan dunia niki akan sirna, maka hilanglah kemuliaan. Loek dengan sak jeri raja terpemulia. Bu pas meninggal selesai jeri raja sepi terus, engkah terpemulia. Atau jeri bupati, jeri gubernur terpemulia saat menjabat, selesai jabatan selesai. Engkah warak dengan undang terus. Maka ketika kita bergantung dengan kemuliaan jabatan dunia, maka akan sirna, hilang kemuliaan. Tetapi kalau mulia yang hakiki abadi, sandarkan kemuliaan kita untuk kita mencintai Allah, maka sampai ke negeri akhirat insyaallah terpemulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu telah bersabda baginda Rasulullah, yuhsyarul mar'u, akan dikumpulkan al mar'u seseorang ala dini khalilihi, atas agama temannya. Falyanzur, maka hendaklah memandang ahadukum, seorang di antara kalian, mayu khalilu, siapa lawan bicaranya, siapa temannya, seigirang kanjen dukun. Niki Nabi yang menyampaikan. Lemak ejelo kiamat jak ente kumpulan kance batur. Seandainya batur solah, terkumpulan kance batur sak solah. Lagu seandainya batur melengi, jak ente kumpulan kance batur sak lengi. Keruan lagu tau embe sak solah, embe tau sak lengi. Amun solah surga tau, lemu lengi neraka. Jaring kesimpulan, carilah teman duduk yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain baginda Rasulullah menyampaikan, masalul jalisi salih wasu'i, permisalan teman duduk yang soleh kance teman duduk yang buruk, kahamilil miski wa nafihil kir, diibaratkan perbandingan seperti orang yang jual minyak misik dan dibandingkan dengan orang yang tukang pandai besi. Fahamilul miski, maka adapun orang yang membawa misik atau menjual minyak misik, minyak sengeh, imma ayyahziyaka, ada kalanya dengan minyak misik itu dia memberimu, artinya ada rasa harum yaitu minyak misik. Wa imma anta bata'a, atau bisa jadi penjual minyak misik itu bisa kita beli minyak itu dari penjual. Wa imma anta jida minhu rihan thayyibatan, atau seandainya ndek tebeng ngisi penjual niki atau ndek tembeli oleh penjual minyak misik niki, paling tidak kita bisa mendapati wangi yang sedap minimal seandainya tukul barang kance penjual minyak sengeh. Ndek tetebe ngisi tukang minyak niki, jual minyak niki, atau ndek tembeli, paling ndek arak embu sak solah. Sedangkan wanafihul kir, orang yang pandai besi,
imma ayyuhriqa siyabaka, paling tidak kecipratan bekas api kedun mandi besi niki kena pakaian kita, terbakarlah pakaian kita. Wa imma antajida rihan khabisatan, paling tidak juga kita akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Inilah gambaran baginda Rasulullah SAW akan teman sei kira-kira jak terpelik dah teman. Niki ibarat ya. Kama tahtaru li nafsika, sebagaimana engkau memilih li nafsika untuk dirimu, al ma'akilat thayyibata, akan makanan yang baik, allati la darara, yang tidak mudarat, fiha, di dalam makanan itu. Tentu tiang pelunggu sami ada yang tersehat diri, pasti kita milih makanan yang baik-baik. Dengan sak solah akal, sak cerdas, pasti makan makanan yang memberikan manfaat jog di diri. Wa zaujatal hasanata, dan juga memilih akan pasangan yang baik. Li tatazawwajaha, untuk dia nikahi pasangannya itu, istrinya itu. Lamun tah tahu sopok dedara niki solah nyocok jari inak anak, maka pasti kita akan ambil untuk kita nikahi. Seandainya wah tahu tani yaur sifat nur lengin akhlak segala macam, lagu tetap paksa diri untuk kita nikahi, bodoh tarah. Inilah gambaran. Maka kita memilih untuk diri kita mana yang terbaik, mana yang mendatangkan mudarat, maka pasti terpilih sakso. Fakazalika, maka seperti yang demikian itu, la tuwadid, janganlah engkau menjalin tali kasih, illa, melainkan mayu arifuka, kepada orang yang mengenalkanmu, at-tariqa, akan jalan ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terbaik menjalin kasih alias berkomunikasi, berteman, bersahabat, kecuali kepada orang yang membawa kita, menuntun kita ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah teman yang terbaik. Sehingga lebih tegas lagi Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, beliau sampaikan, ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim, wa laysa zalika illa maulakal karim, khairu man tashabu mayyatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaih. Beruk tersuruk terpeta batur yang menuntun kita ke jalan Allah SWT. Niki berat, sulit, luar biasa. Sehingga Ibnu Athaillah menyampaikan, teman yang paling baik, yang paling setia di nara elek dunia niki, yang ada hanya satu teman yang setia yang baik, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kembali, Allah adalah teman setia, teman yang terbaik, sebab Allah mengetahui cacat kita, mengetahui aib kita, tetapi Allah tidak henti-hentinya memberi kebaikan kepada kita, memberi rezeki dari bangun tidur sampai tidur lagi, tetap tekicani rezeki, tetap tekicani nikmat, meskipun dengan niki gawe dosa, celan luar biasa, aib luwe, dosen begelanyat, maksiat tiap jelo tiap saat, lagu Allah tetap tutup aib dengan niki dan selalu diberi. Inilah hakikat teman yang setia. Ketika dia tahu temannya niki arak celah arak aib, tetap dia berteman. Kadang loek batur pas narak kepentingan, iya tak berbaturan kanci. Lagu pas tahu aib, pas tahu kesalahan, pas tahu cacat, mulai sekedik-sekedik menghindar. Maka nikilah teman yang tidak setia. Sehingga Ibnu Athaillah, yang setia hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, dan ketahuilah, annalaka salasatu akhilla, bahwasanya bagimu ada 3 teman, 3 kekasih. Ahaduha, ini kita sebut arak telu, batur arak telu teman teniki.
Biasa pertama, al-malu adalah harta. Ia sak tetap tepete, ia batur. Saya ingat ande tuah baik, ndek samping teniki arah harta membele tetap terbutuh harta benda. Sehingga sak pertama teman kita, sahabat kita, kekasih kita adalah al-malu, harta. Tafkuduhu, engkau bisa kehilangan harta indal mauti, ketika mati. Tetun harta niki adalah teman kita, kekasih kita. Kita butuh kepada harta. Lagu harta niki bisa hilang dari kita indal maut, ketika mati. Saat mati terjauh kubur, terjauh tisi kendaraan misal, terjauh tisi tipah galang harta benda, napi endah sound system, napi endah keluar harta mengiringi kita. Lah lagu lemun tuah tama jog dalam liang lahat, tulak selepuan harta benda niki tidak bisa ikut menemani kita. Berarti enggak nengkah jadi batur harta niki lemun tuah mati. Sak kedua, wasani al-iyalu, keluarga. Yatrukunaka, keluarga meninggalkanmu indal kubri, ketika tama terjawab dalam kubur. Ia wahengkah bergerup, berbaturang, berteman, saling cinta kasih dengan keluarga ketika sudah sampai kubur. Lemun tuah tama jog dalam liang lahat, wah mereka meninggalkan kita. Secinta-cinta istri kita atau suami kita atau orang tua kita atau anak kita atau keluarga, tetapi ketika sudah meninggal dunia, wah denara jak setia menemani kita dalam kubur. Sehingga teman kekasih yang kedua adalah keluarga, tapi mereka tidak setia menemani kita sampai kubur, hanya sampai di kubur saja terus tulak. Wasalisu, dan yang ketiga adalah teman kita amaluka, amalmu, la yufarikuka abadan, tidak berpisah kepadamu selama-lamanya. Berarti nikilah teman yang setia. Amalan kita sampai kita masuk ke dalam liang lahat, selama-lamanya amalan kita menemani. Lagu loean dengan lebih sibuk mencari harta, lebih sibuk mengurus bentan aden keluarga puas belian semenok, tapi tidak pernah memperdulikan amal. Padahal harta benda batur engkah amun wah mati selesai, engkah nebarang kanca harta. Lemun wah engkah kubur, engkah nebarang kanca keluarga. Tetapi amalan, pegawaian, ketaatan kepada Allah terus menemani kita selama-lamanya. Fashab, maka bertemanlah, mayyadkhulu, kepada orang yang masuk ma'aka bersamamu, kubroka, ke dalam kuburmu. Ayo kanca bebaturan kepada orang yang menemanimu yalek kubur. Saya ini ke amal, maka dahulukanlah amal. Wa ta'nasu bihi, dan engkau nyaman dengannya. Arti dengan amal itu kita bisa nyaman dalam kubur. Arak kancen, ketika kita masuk ke dalam liang lahat, datang seandainya dia arak amal soleh, datang dalam wujud hitam, membu, bais. Kita bertanya, siapa engkau? Aku adalah amal burukmu. Tetapi ketika amal selama hidup solah, maka datang dalam wujud si solah ruan, bersinar putih, bu solah wangi. Maka dia bertanya, siapa engkau? Aku adalah amal baikmu. Ini arak kancet di dalam kubur. Fal akilu, maka adapun orang yang berakal, man akola, yakni orang yang berpikir, anillahi, daripada Allah Subhanahu wa taala, awamirihi, yakni tentang perintah-perintahnya, wa nawahihi, dan larangan-larangannya. Orang yang disebut berakal oleh Ibnu Athaillah adalah orang yang memungsikan akalnya untuk berpikir,
berpikir Nabi. Sehingga dalam kitab Kasyifatus Saja, sarah dari kitab Safinatun Najah, jumhur ulama menyatakan anna tafakkura ala khamsati aujuh. Ketika kita fungsikan pikiran kita untuk merenung, berpikir, maka gunakanlah pikiran itu kepada 5 tempat. Besok pertama, imma fi ayatillahi, yakni perkara-perkara tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah. Alam, berpikir tentang makhluk, memikirkan Nabi pun sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Nabi tujuan pemikiran ayat-ayat Allah wa yalzamuhu at-tawajjuha ilaihi wal yakinu bihi. Dengan sebab memikirkan ayat Allah niki, ada yang terbaik semakin mantap kita untuk menghadap dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat makin terpikiran, misal kita melihat seekor sapi, seekor kambing, tengindang sempi niki kakenan kupak legu, keluar dari sapi niki daging yang membetau dengan butuh isi daging ndek mana endah isi air susu sapi. Tengindang seandainya arak manusia paling hebat di dunia tidak akan mampu membuat mesin yang bahan dasar dari rumput sogol susu ndenara. Ayo indang-indang ayat-ayat Allah sehingga menunjukkan hasil manfaat kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kedua, tahu kegunaan untuk merenung, berpikir fi nikmatillahi, terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu. Kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita, langan berut elek dalam napiaran rahim, paste napiaran lahir sampai makin wah pira nikmat tuh ditebusi itu. Ayo terenungi. Wa yatawalladu anhu al mahabbah, sehingga dengan sebab kita merenungi nikmat Allah akan melahirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakatelu au fi wa'dillahi, kita merenungi tentang janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatawalladu anhu ar-raghbah, sehingga menghasilkan dari perenungan terhadap janji Allah rasa semangat untuk beribadah. Dalam Al-Quran, wah loe terjanji di situ Allah saya taat mau surga. Ayo terenungi akan semangat kita beribadah. Nah, keempat perlu terenungi fi wa'idillahi, yakni ancaman-ancaman Allah. Wa yatawalladu anhu ar-rahbata, dengan kita merenungi ancaman Allah, saya gawe dosa maksiat akan disiksa, diazab oleh Allah, tama jok dalam neraka, maka akan melahirkan sifat gentar, takut jak gawe dosa Nah, kelima perlu terpikiran renungi fi taksirin nafsi anit taati, yakni di dalam kecerobohan diri kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceroboh ndek tua gawe ketaatan, padahal pira nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi tidak pernah kita balas dalam bentuk ibadah kepada Allah. Wa yatawalladu anhu al-haya, sehingga melahirkan sifat malu. Adet ar ilak jog di situ Allah. Ndak man kena Allah yang maha memberi nikmat kepada kita, arak atau dengan tawa atau seipun yang selalu membantu kita dalam kesusahan. Pas terbutuh kepeng tebeng tekepeng, pas terbutuh pertolongan terbantu. Nah, ternyata nepi sak kemelek ni si dengan sak tolong teniki ndek teturuti, malah kita menyakitinya. Lah berarti wei nadik rasa ilak. Sekali-sekali ilak gambek saya ingat, iya kerang bengki kita. Iya kerang membantu kita. Bersegera ndek nara ilak amjak. Ndek turuti hawara niki lah gambara. Misaluka, perumpamaanmu, kal ju'li, seperti kumbang, yaisu, yang hidup kumbang itu, firrawasi, di dalam kotoran.
Raus ini kotoran binatang. Wal azrati dan azroh kotoran masih kena. Jadi ibarata tebarak kumbang yang hidup di kotoran-kotoran. Wa idza qurriba ilahi, dan apabila didekatkan ilahi kepada kumbang itu al-wardu, yakni bunga, mata min raihatihi, mati kumbang itu, min raihatihi, dari bau bunga itu. Okay. Saya ingat si biasa nelek kotoran, bu terdekati elek bunga yang harum semerbak baunya, bu mate kumbang itu. Faminan nasi, maka di antara manusia, man huwa ju'liyul himmah, yakni ada orang yang sifatnya itu ju'liyul himmah, yakni seperti kumbang, al-himmah, cita-cita atau keinginan. Farosiyul akli, farosi kupu-kupu, al-akli akal. Jadi cita-citanya seperti kumbang, sedangkan akalnya barak kupu-kupu. Barak ini. Fa innal farosa, maka sesungguhnya kupu-kupu, la yazalu, tidak henti-henti, yarmi, melempar, nafsahu, dirinya, pinnari, di dalam api, hatta tuhrikohu, sehingga api itu membakarnya. Fakazalika, maka seperti itulah engkau, tarmi, engkau lempar, nafsaka, dirimu, fi naril maksiati amdan, di dalam api maksiat, amdan, dengan sengaja. Falau aratal masira, maka jikalau engkau menginginkan al masira ilallah, perjalanan menuju Allah Ta'ala, la syaddatta, maka kencangkan engkau al mihzama, akan ikat pinggang. Saya sambil dekat kepada Allah, kencangkan ikat pinggang, siap-siap untuk kita berangkat menuju Allah. Fa ainal himmah, maka di mana cita-cita, maka di mana harapan. Innama ta'kulu, hanya saja engkau makan, lita'isha, supaya engkau hidup. Wala ta'isu, tambah lam, wala ta'isu litakula, dan janganlah engkau hidup, litakula, supaya engkau untuk makan. Niki kalam hikmah. Makanlah untuk hidup, jangan hidup untuk makan. Beda niki. Makan untuk hidup, berarti makan niki hanya sebatas sarana. Tujuannya untuk hidup. Kita supaya bisa hidup perlu makan, maka makan untuk hidup. Tetapi kalau kita hidup untuk makan, berarti tujuannya makan. Hidup untuk makan. Mangan dong puruk. Apa beda kan sempi jari. Niki. Fa in fa'alta zalika, maka jikalau engkau melakukan yang demikian itu, artinya engkau hidup untuk makan, pamisluka, maka perumpamaanmu, alal madawadi. Niki bukan za, madawadi, jamak dari dud, yakni ulat. Pamisluka, maka perumpamaanmu, alal madawadi, atas ulat-ulat, kasirun, banyak, berarti luwek persamaan tekan ulat niki hidup untuk makan. Wa misluka, dan perumpamaanmu, fit dawabi, di dalam binatang melata, kasirun, banyak. Fa in fa'alta zalika, maka jikalau engkau melakukan yang demikian itu, fa inna asbaqal khayli, maka sesungguhnya sepaling cepat kuda, madumiro, yakni kuda yang kurus. Lemun balap jara, maka tentu sak paling kencang adalah jaran yang kurus. Amun mokoh jelas den tahu belai.
Niki menunjukkan arti bahwa ndak banyak makan. Takulu engkau kata hazihil lailata, malam ini uqallilu al-akla, aku akan sedikitkan makan. Ya unin ni malam ni nanti ak sekedik tak kemangan. Unin. Fa iza hadarat ta'amu, maka ketika makanan itu hadir, ada, datang di hadapannya, fa ka'annahu, maka seolah-olah makanan itu habibun mufarikun, adalah kekasih yang lama berpisah. Ibarat barak kekasih yang lama berpisah, milin ngonek, milin lama berjumpa. Ibarat barak makanan nilai julun barak kekasih yang lama berpisah, maka mangan dong purun, padahal unin sekedik kejak mangan legubeh segadang. Wa malam yuridillahu, dan siapa yang tidak Allah kehendaki solahahu, akan kebaikannya, ta'ibat, dipayahkan, dilelahkan, dicapekkan, fihi, padanya, al-aqawilu, oleh ucapan-ucapan. Ketika Allah tidak menghendaki kebaikan pada diri seorang, maka orang itu akan dipayahkan, dicapekkan, isi ongkat-ongkat, uni-uni langan diri, uni-uni doang abarani. Ya ke baju-baju aku endek enggak no engkah, sebatas baju ele ongkah. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah SWT, wa may yuridillahu, siapa yang Allah kehendaki fitnatahu, akan kesesatannya, falan tamlika, maka tidak akan bisa engkau menolak, lahu, baginya, minallahi, daripada Allah, syai'an, sedikit pun. Seisa kehendaki sedisi Allah mau kesesatan, maka kita tidak akan mampu menolaknya. Arti ndak terbaik jeri dengan sak kehendaki mau kesesatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita saat ini berada di majelis ilmu, majelis zikir, berarti kita dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baik pada orang tersebut, maka dia akan diberi pemahaman di dalam ilmu agama. Ajarin syukur, milih ngaji, cara Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Ma ahrabaka minal hawani, betapa runtuhnya engkau minal hawani, daripada kehinaan. Wa ma auqa'aka fihi, dan betapa jatuhnya dirimu fihi, di dalamnya. Tuhinu, engkau hinakan nafsaka, dirimu, wa tulqiha, dan engkau lempar dirimu, fi mawatinir roda, di dalam tempat-tempat kebinasaan. Aniki ndak terbaik sampai melempar diri kita sendiri di tempat kebinasaan, gara-gara kita tidak mengikuti petunjuk Allah SWT. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, kun ma'allahi, jadilah engkau ma'allah, bersama Allah. Katifli, seperti bayi, ma'a ummihi, yang bersama ibunya. Kullama dafa'athu, manakala menyerahkan si ibu akan anaknya ke orang lain, taroma, maka memeluk erat si anak itu, alaiha, atas ibundanya, la ya'rifu, dia tidak mengetahui, goiroha, selainnya, selain ibunya. Makna, jadilah engkau terus bersama Allah, seperti seorang bayi yang bersama ibunya. Searan kanak lemun wah kanca inaan, pasti milin tetap barang kanca ina. Ketika anaknya, ibunya mau serahkan anak, anserah jog dengan lain, maka anak niki pasti nangis, milin bayi barang kanca ina. Ikan be sengat, ye tok nyedot niki tok nyusu, maka ndek namele terbaik di sida dengan. Jadilah seperti bayi yang terus bersama ibundanya,
ibarat niki ada terbaik tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Arti ndek terbaik lepas. Aniki nggih. Anikilah makna-makna di dalam kitab niki, tiada lain untuk memberikan motivasi kepada kita dalam menjalani kehidupan elek dunia, sehingga ketika kita meninggalkan dunia niki loe amalan jak terjauh, sehingga di negeri akhirat kita mendapatkan tempat sak paling solah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjut mari kita berdoa ya, sebelum kita berzikir. Sak pertama kita hadiahkan surah Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Tauhidi dan kedua ummina.